Tunggu tanggal mainnya aja, doain aja tunggu tanggal mainnya, pasti tahun depan. Nanti aku undang kalian lah, pokoknya tenang aja. Tapi kita harus keluar dari Pulau Jawa ya. Pernah gagal berumah tangga, menderita sakit dan berlanjut masuk penjara. Bahkan di balik terali penjara harus berjuang melawan kanker usus. Tak lagi punya apa-apa, nama hancur dan tak bisa ketemu anak-anak. Inilah realita hidup terberat yang pernah dihadapi Ijong atau Jonathan Frizzy. Seolah ingin menghapus segala trauma mendera, Ijong mulai menata hidup baru. Kembali menyusun rencana bahagia yang tertunda bersama kekasihnya Ririn Dwi Ariyanti. Kemarin Ijong meminta doa bisa menikah tahun depan di Pulau Dewata, Bali. Tunggu tanggal mainnya aja, doain aja tunggu tanggal mainnya, pasti tahun depan. Nanti aku undang kalian lah, pokoknya tenang aja. Tapi kita harus keluar dari Pulau Jawa ya. Menggelar pesta pernikahan di Pulau Dewata adalah pernikahan impian Jonathan mengakhiri status duda. Bukan cuma sudah menentukan tempat impian, Ijong yang kini tengah berjuang hidup sehat dengan gemar berolahraga, berharap pernikahannya dengan Ririn berlangsung seperti pesta pernikahan Dua Lipa. Meski ini bagi keduanya bukan pernikahan pertama. Dua Lipa keren banget kemarin mereka pernikahannya. Enggak, itu impian semua orang untuk menikah tahu, bukan aku aja. Kembali merangkai mimpi yang tertunda menikahi Ririn. Benar jadi tanda tanya. Bukankah Ririn menghilang saat Ijong terjerat kasus? Bahkan santer malah asik mesra bersama pria lain saat Ijong di penjara. Di depan awak media, Ijong seakan dibutakan cinta, memuji selangit calon istrinya. Kalau Ririn, pokoknya dia orang yang sangat baik, positif. Aku jadi sekarang, sebagaimana aku ada sekarang tuh kebentuk, rata-rata semuanya juga kebentuk gara-gara cara menghadapin hidup, cara menghadapin dunia, kasih dan sayang. Jerit tangis histeris KYS, bocah perempuan kelas 2 SD berusia 7 tahun di Tabanan, Bali, yang kehilangan ayah karena diduga mencuri 2 ekor ayam aduan, benar-benar membuat banyak orang ikut menangis sedih. Namun kini kesedihan KYS berubah menjadi banjir bantuan. Banyak orang yang berhati mulia datang silih berganti, memberikan bantuan kepada KYS. Ada yang berupa sembako, uang tunai, kebutuhan rumah tangga, bahkan hingga sepeda motor. YouTuber asal Malaysia Aisar Khalid bahkan datang memberikan perhiasan kalung emas dan telepon genggam untuk KYS, serta uang tunai untuk biaya sekolah. Kenapa semalam adik nangis? Kangen ayah. Kangen sama ayah. Bantuan melimpah, tapi tetap tak sebanding dengan kehilangan sang ayah. Meski dituding pencuri dan residivis, KD tetap ayah paling dicintai oleh putri-putrinya, termasuk KYS. Kini banyak yang siap jadi ayah angkat, jadi orang tua angkat untuk si bocah. Bahkan Nikita Mirzani yang sedang mendekam di rutan Pondok Bambu pun siap jadi orang tua angkatnya. Saya mengangkat anak ini sebagai anak angkat saya akan biayain dia sampai kuliah, sampai dia jadi sukses. Banyaknya orang yang datang untuk memberikan bantuan kepada KYS, tak pelak mencuatkan nyinyiran. Benarkah mereka tulus memberikan bantuan atau cuma konten dan pencitraan? Makanya Deddy Corbuzier pun juga siap membantu KYS dengan syarat no konten, no kamera. Bersama ibunya,
bocah perempuan 7 tahun yang baru jadi anak yatim ini mulai sedikit lega. Karena pihak kepolisian sudah menetapkan 5 tersangka penganiayaan mendiang ayahnya. Kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa. Seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria. Dan juga ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan. Yang bersangkutan ini seorang residivis. Selegram Lina Mukherjee tengah menikmati babak baru dalam kehidupan pribadinya setelah resmi menikahi pria asal Italia Luca Spiteri. Kebahagiaan itu seiring dengan rencana besar Lina untuk membangun keluarga. Sosok Luca rupanya berhasil mengubah perjalanan hidup seorang Lina. Setelah melewati berbagai pahit getir dan sorotan publik dengan sensasi dirinya. Dan aku sekarang udah punya suami bule, guys. Suami aku. Seperti diketahui, Lina sempat menjadi perhatian warganet karena berbagai kontroversi yang melibatkan dirinya. Mulai dari konten-konten vulgar yang menuai perdebatan, hingga kasus hukum karena kontennya dinilai menistakan agama. Bahkan sempat menyeretnya ke balik jeruji. Akhirnya yang bikin kamu oke nih menikah? Because he is nice person and he is like water, have a good patient. I'm very fast to angry and bebek. She's fire, I'm water. Yes, good. I always angry every time bebek. Gak hanya sampai di situ saja, baru juga unggah momen sweet liburan bareng dengan suami bulenya, Lina malah kena serbu komentar pedas. Ia disebut pamer liburan palsu. Meski begitu, Lina merespon dengan santai. Alih-alih terpancing emosi, ia justru membagikan aktivitasnya, seolah menunjukkan bahwa omongan netizen tak akan menghentikannya menikmati hidup. Gak mungkin dia bilang jelek kalau enggak ininya. Cassie c'est moi. And every day we are learning about each other, and that's more and more. And before we are a bit fighting, but now we understand each other. But since the nikah, it's so good. Sejak awal menjalin hubungan dengan Luca, Lina bersyukur lantaran sang suami tidak pernah mempermasalahkan profesi maupun masa lalunya yang kelam. Sikap Luca membuat Lina ingin dapat banyak anak darinya, paling tidak 11 anak, agar rumahnya terasa ramai. And we will have a child 12 anak atau 11 anak pemain sepak bola semua. Iya, jadi ke-11an ya dari Spiteri family, Queen of Garmek. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.